Ia datang dari tahun 2256. Dengan kata lain, pria bernama Andrew ini memastikan dirinya sebagai seorang time traveler atau penembus waktu. Kisahnya dimulai ketika pada tanggal 28 Januari tahun 2003, Andrew Coulson digiring oleh FBI atas permintaan SEC untuk diinterogasi atas kecurigaan melakukan insider trading. Kecurigaan itu bermula ketika SEC mengetahui bahwa Coulson berhasil meningkatkan portfolionya menjadi senilai 350 juta dolar hanya dalam waktu 2 minggu. Ia menaruh portfolionya pada 126 keputusan trading yang berisiko tanpa pernah gagal sekalipun. Padahal bertahun-tahun para trader terhebat di Wall Street selalu mengalami kerugian besar akibat volatilitas pasar yang luar biasa. Jadi ketika Coulson mengalami keuntungan tanpa gagal dari 126 keputusan trading, para trader menjadi curiga. Dalam interogasinya di hadapan FBI, Coulson memberikan penjelasan tentang bagaimana ia mendapatkan kekayaannya tersebut. Ia mengaku bahwa ia berasal dari tahun 2256, sehingga mudah saja baginya mengetahui apa yang bakal terjadi di masa ini. SEC mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melacak asal-usul Coulson sebelum tahun 2002, seakan-akan Coulson tidak pernah ada sebelum tahun tersebut. Cerita tentang Coulson yang mengklaim berasal dari masa depan ini bermula dari berita di tabloid Weekly World News 2003 yang kemudian dikutip oleh media-media terkemuka seperti Yahoo News. Beberapa kecurigaan mulai timbul bahwa cerita ini adalah murni rekayasa dari tabloid Weekly World News, mengingat tabloid ini memang biasa memberitakan kisah-kisah yang aneh dan diragukan kebenarannya. Namun, apabila kisah ini adalah sebuah gurauan, seharusnya sudah ada klarifikasi dari tabloid yang bersangkutan atau klarifikasi dari pria yang fotonya ada di guntingan koran. Bagaimana menurut Anda, pemirsa? Mungkinkah manusia dapat melakukan perjalanan menembus waktu? Penembus waktu di dunia yang kedua adalah John Titor. John Titor adalah nama yang digunakan pada beberapa notice board selama tahun 2000 dan 2001 dalam poster yang mengklaim sebagai pengelana waktu dari tahun 2036. Dalam poster tersebut, ia membuat beberapa prediksi mengenai peristiwa pada masa depan, dimulai dari tahun 2004. Ia memposting di forum internet dan mengaku sebagai prajurit Amerika tahun 2036 yang mengemban misi ke tahun 1975 untuk mengambil komputer portable pertama di dunia, yaitu IBM 5100, dan mampir di tahun 2000 dan 2001 untuk melihat keluarganya. Beberapa orang di forum mulai memberondong John Titor dengan beragam pertanyaan. Kesimpulan yang didapat bahwa John Titor adalah orang yang cerdas dan mempunyai ilmu pengetahuan sains yang mendalam. John Titor pernah meminta ayahnya untuk merekam proses time machine saat ia menggunakan untuk kembali ke tahun 2036. Namun entah mengapa, rekaman video itu tidak jadi diupload. Ada yang berpendapat bahwa rekaman itu telah diambil oleh pihak intelijen Amerika. Saat John kembali ke tahun 2036, tidak lama keluarga Titor pindah ke Nebraska, negara bagian Amerika Serikat, dan seminggu sesudahnya terjadi badai topan ganas melanda Florida dan menghancurkan tempat tinggal Titor di Florida. Saat ini keluarga Titor dirahasiakan keberadaannya, dan bagi publik yang ingin melakukan kontak dengan keluarganya dapat melalui pengacaranya, Larry Harbor. John tidak akan memberikan prediksi kepada orang untuk menghindari dari kematian, kecelakaan, tragedi yang akan terjadi, karena ia menganggap bahwa semua itu adalah urusan Tuhan dan bukan wewenangnya. Masih banyak informasi lain yang disampaikan John Titor, walau terkesan ini mungkin saja hoax atau ulah iseng seseorang saja.
informasi tentang masa depan yang disampaikan John memang masuk akal, dan ia memang sangat menguasai apa yang dibicarakannya. Nah, pemirsa, percaya atau tidak, terserah Anda. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah iklan berikut masih akan kami tayangkan mengenai misteri-misteri tentang bulan. Tetap di Tambah Tahu. Pemirsa, bulan seringkali digunakan sebagai analogi oleh para sastrawan dalam puisi-puisi mereka. Bagi sastrawan, bulan sering digambarkan sebagai sesuatu yang indah, menawan, dan romantik. Namun bagi sekumpulan kosmolog atau pengamat bulan, teori tentang bulan dianggap selalu menyimpan berbagai misteri. Tidak jarang, bulan dikenal sebagai objek yang sering memunculkan fenomena-fenomena tidak biasa. Misteri-misteri tentang bulan diungkapkan dengan pembahasan yang terkadang rumit dan sulit dipahami. Berikut tayangan mengenai misteri-misteri tentang bulan, versi Tambah Tahu. Misteri tentang bulan yang pertama adalah anggapan dari para ahli bahwa kulit bulan berlapiskan logam. Komposisi bebatuan bulan ternyata bukan sembarang bebatuan. Ketika para ahli mencoba melakukan pengeboran di bulan, mereka terkejut karena mendapati permukaan bulan terlalu sulit ditembus. Setelah diteliti, ternyata terdapat komposisi unsur logam yang sangat keras, yaitu unsur logam titanium, bahan yang sama yang digunakan untuk membuat pesawat antariksa. Asal-usul batuan dan debu bulan sendiri tidak jelas, karena perbedaan komposisi pembentuk bulan yang berbeda sekali dengan komposisi bebatuannya. Contoh batu yang pernah diambil tim ekspedisi Apollo seberat sekitar lebih dari 380 kg menunjukkan adanya bahan unik dan langka seperti titanium murni, kromium, yttrium, dan lain-lain. Logam ini sangat keras, tahan panas, dan anti-oksidasi. Bahan-bahan super keras anti karat yang tidak mungkin terbentuk secara alamiah karena bahan ini digunakan di bumi untuk membuat pesawat stealth. Kemungkinan besar ini logam hasil kerja manusia. Misteri tentang bulan selanjutnya adalah perjalanan manusia ke bulan. Dalam sejarah, Neil Armstrong adalah seorang astronot yang berhasil mendarat di bulan dan mengibarkan bendera Amerika di permukaannya. Namun, banyak sekali pendapat yang datang bahwa perjalanan Neil Armstrong dan kawan-kawannya ke bulan adalah sebuah hoax atau kabar yang tidak bisa dipercaya. Pada tanggal 15 Februari 2001, salah satu stasiun televisi Amerika, Fox, menyiarkan sebuah program yang memberikan bukti bahwa NASA telah memanipulasi berita tentang misi pendaratan di bulan. Meskipun di Amerika sendiri, kredibilitas stasiun TV Fox sedikit diragukan karena hanya menampilkan hasil penelitian yang tidak mendalam dan dianggap kurang akurat. Namun, setidaknya acara tersebut telah membuka mata dan merubah sudut pandang manusia tentang pendaratan di bulan tersebut. Serta di sisi lain, warga Amerika sendiri telah kehilangan respek terhadap integritas pemerintahan mereka. Fakta-fakta yang memperkuat bahwa pendaratan Neil Armstrong di bulan adalah hoaks semata, diantaranya yakni bahwa kemungkinan besar para astronot itu akan habis terpanggang terlebih dahulu saat melewati sabuk Van Allen sebelum mencapai bulan. Salah satu astronot bernama Phil Plait mengemukakan tentang kejanggalan foto pendaratan Armstrong. Plait dan rekan-rekannya memberi catatan soal bendera Amerika Serikat yang terlihat berkibar pada foto dan video rekaman. Mereka mengatakan mustahil bendera tersebut bisa berkibar karena sesungguhnya tidak ada udara di bulan. Dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan dari perjalanan Neil Armstrong ini ke bulan. Apakah Neil benar-benar ke bulan atau hanya hoaks semata? Jawabannya tentu terserah Anda, pemirsa. Misteri tentang bulan yang terakhir adalah bulan terbelah dua. Sejak cukup lama telah beredar melalui internet sebuah gambar permukaan bulan yang diklaim sebagai bukti pernah terbelahnya bulan di masa lalu. Di sana terlihat sebuah ngarai atau semacam kanal kering besar yang lurus membentang dan mengesankan sebuah bekas patahan atau belahan yang tersambung kembali.
Tetapi jika kita bersedia membaca lebih jauh keterangan dari NASA mengenai gambar tersebut, orang akan berpikir ulang untuk mengatakan bahwa ngarai tersebut merupakan bekas terbelahnya bulan. Ilmuwan menyebut patahan itu sebagai relay atau rima. Meskipun ada banyak spekulasi tentang asal-muasal kejadiannya, tetapi pendapat terkuat menyatakan bahwa itu merupakan bekas kanal atau saluran lava yang keluar dari perut bulan di masa lampau. Relay diduga merupakan patahan tanah yang turun di antara dua lapisan kerak bulan yang sejajar. Jika bulan pernah terbelah dua dan relay tersebut adalah bukti bekas belahannya, seharusnya relay tersebut membentuk garis yang mengelilingi keseluruhan bulan. Relay pada gambar tersebut seolah membelah bulan karena sudut pengambilan gambarnya. Panjangnya hanya sekitar 300 km dari 10.921 km keliling permukaan bulan. Jadi tidak tepat menjadikan gambar tersebut sebagai bukti bahwa bulan pernah terbelah. Namun di sisi lain ada pendapat yang cenderung menarik. Sebuah pendapat yang berdasarkan pada kasanah profetik keislaman. Pendapat ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1 yang berbunyi, telah datang saat itu dan telah terbelah bulan. Selain itu, pendapat bulan terbelah dua versi ini juga diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Pada hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad didatangi sejumlah orang di Mekah yang mempertanyakan soal kenabiannya, dan mereka meminta bukti kenabian Muhammad dengan cara menunjukkan mukjizat secara fisik. Maka untuk mewujudkan permintaan tersebut, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dan meminta rembulan dibelah untuk beberapa saat. Maka terbelahlah bulan, dan orang-orang Mekah yang mendustai Nabi kemudian beriman. Sebagian besar ulama membenarkan tafsir dan hadis tersebut dan memberikan bukti hasil penelitian sains bahwa bulan pernah terbelah. Hal ini berbeda dengan pendapat para peneliti NASA dan peneliti lainnya yang menganggap bulan tidak dan tidak pernah terbelah. Bagaimana menurut Anda, pemirsa? Tetaplah bersama kami, pemirsa, karena setelah iklan berikut ini masih akan kami sajikan tayangan mengenai situs forum terbesar di Indonesia. Tetap di Tambah Tahu. Forum internet merupakan fasilitas yang tersedia di internet dan penggunanya dapat saling berdiskusi. Forum berbasis internet ini sudah dikenal sejak tahun 1995 dan fungsinya mirip bahkan lebih baik dari papan buletin dan bilis internet yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Di Indonesia sendiri, forum menjadi tren bagi banyak kalangan. Dari mulai forum jual beli atau FJB sampai forum yang membahas hal-hal unik dan lucu. Berikut kami sajikan mengenai situs-situs forum terbaik dan terbesar di Indonesia. Versi Tambah Tahu. Situs forum terbesar di Indonesia yang pertama adalah Kaskus. Forum yang memiliki kepanjangan kasak kusuk ini merupakan forum terbesar dan terbaik di Indonesia saat ini. Kaskus didirikan pada tanggal 6 November 1999 oleh 3 pemuda asal Indonesia yang sedang melanjutkan studi ke Seattle, Amerika Serikat. Mulanya, Andrew Darwish, Ronald, dan Budi membuat Kaskus untuk memenuhi tugas kuliah mereka. Kaskus sendiri bertujuan untuk mengobati kerinduan mahasiswa Indonesia di luar negeri melalui berita-berita dari Indonesia yang diterjemahkan. Di tahun 2006, Kaskus terpaksa berubah domain dari .com menjadi .us dikarenakan penyebaran virus Brontok yang menyerang situs-situs besar Indonesia termasuk Kaskus. Sejak saat itulah, alamat situs Kaskus berubah menjadi kaskus.us. Pada tahun 2008, Andrew Darwish dan Franklin Lamadinata memutuskan untuk mengelola Kaskus secara profesional. Di tahun 2012, Kaskus juga meluncurkan versi baru Kaskus 2.0, di mana terjadi penyempurnaan pada tampilan navigasi, fitur search, layanan forum jual beli atau FJB, serta menambah server untuk mengakomodir kebutuhan member Kaskus yang telah mencapai lebih dari 4,5 juta anggota.
Situs forum terbesar di Indonesia berikutnya adalah Blog Detik. Blogdetik.com merupakan salah satu jaringan dari situs berita Indonesia, detik.com. Blog Detik juga menjadi salah satu rumah blogger Indonesia yang belum berkesempatan untuk ngeblog dengan domain sendiri. Lalu kenapa ada yang berkeinginan ngeblog di blogdetik.com, padahal engine-nya tidak jauh beda dengan wordpress.com? Itu dikarenakan mungkin bagi sebagian blogger yang memilih blogdetik.com beralasan karena servernya lokal dan akan menghemat bandwidth serta dukungan bahasa yang asli Indonesia. Situs forum terbesar di Indonesia yang ketiga adalah Kompasiana. Kompasiana adalah sebuah media warga atau citizen media. Di Kompasiana, setiap orang dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan, serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana menampung berbagai konten yang menarik, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari semua lapisan masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, hobi, profesi, dan kompetensi. Keterlibatan warga secara masif ini diharapkan dapat mempercepat arus informasi dan memperkuat fondasi demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat, serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin tinggi untuk ikut berbagi informasi, pendapat, dan gagasan. Di Kompasiana, setiap orang akan mampu untuk menjadi seorang pewarta warga yang atas nama dirinya sendiri melaporkan peristiwa yang dialaminya atau terjadi di sekitarnya. Tren jurnalisme warga atau citizen journalism seperti ini sudah membawah di banyak negara maju sebagai konsekuensi dari lahirnya Web 2.0 yang memungkinkan masyarakat pengguna internet atau netizen menempatkan dan menayangkan konten dalam bentuk teks, foto, dan video. Situs forum terbesar di Indonesia yang terakhir adalah Indo-Webster. Situs ini didirikan oleh Juni Maimun atau biasa disapa Acong. Indo-Webster merupakan perpaduan rapid share, image check, dan YouTube. Situs ini selalu mengupdate video, gambar, atau file apapun yang sedang tren. Sama seperti situs YouTube dan semacamnya yang selalu mengikut perkembangan terkini. Dibangun untuk sarana bisnis secara profesional dan berbagi file, IDWS menyediakan kapasitas besar untuk kegiatan menyimpan dan mengunduh file. IDWS dirancang sesederhana mungkin sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan penyimpanan dan pengunduhan file di dalamnya. Didirikan pada 15 April 2007 dan dilakukan relaunching dan redesign situs pada 9 Juli 2011, Indo-Webster sudah bisa menjadi situs populer di Indonesia dan dapat disejajarkan dengan situs luar yang terkenal seperti RapidShare dan Mega Upload. Indo-Webster menjadi situs lokal tempat hosting dan sharing file terbesar dan tercepat di Indonesia. Dalam kurun waktu singkat, sejak pertama kali didirikan, situs ini mampu berada di urutan 8 besar, situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Namun sekarang, situs ini menurut data dari Alexa.com menempati peringkat 37 di Indonesia dan 3.511 di dunia dalam kategori situs yang paling sering dikunjungi pengguna internet, dengan anggotanya berjumlah sekitar lebih dari 1,2 juta orang. Pemirsa, jangan ganti saluran televisi Anda, karena setelah iklan berikut masih akan kami sajikan tayangan mengenai peninggalan suku Inka yang paling mengagumkan. Tetap di Tambah Tahu. Tidak bisa dipungkiri bahwa nenek moyang manusia sejak zaman prasejarah memiliki peninggalan-peninggalan yang sangat menakjubkan. Bahkan teknologi pembuatan bangunan yang mereka tinggalkan termasuk maju, sekaligus meninggalkan teka-teki karena banyak di antara bangunan itu hingga kini belum diketahui dengan jelas peruntukannya yang pasti.
Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai peninggalan suku Inca yang mendiami dataran tinggi Peru. Sebuah peradaban yang pernah membangun dan menguasai Amerika Selatan sebelum akhirnya hancur setelah datangnya Spanyol yang menaklukkan Amerika Selatan tahun 1532. Suku Inca terkenal sebagai suku yang mempunyai peradaban dan ilmu pengetahuan yang tinggi, mulai dari ilmu perbintangan, penanggalan, perburuan, dan masih banyak lagi. Inilah peninggalan suku Inca yang paling mengagumkan, versi Tambah Tahu. Peninggalan suku Inca yang paling mengagumkan yang pertama adalah Moray. Moray adalah sebuah laboratorium pertanian untuk bangsa Inca yang kemungkinan digunakan untuk mengembangkan varietas yang cocok ditanam di dataran tinggi Andes. Situs ini merupakan teras melingkar yang digunakan untuk mempelajari efek berbeda pada iklim yang berbeda pada tanaman. Ada juga penelitian yang menunjukkan tanah dan bibit tanaman di teras-teras tersebut didatangkan dari berbagai daerah. Penelitian ini pun semakin menguatkan kalau teras Moray digunakan oleh ilmuwan Inca untuk bereksperimen dengan sayuran yang akan disebarluaskan ke seluruh Andes. Dan hebatnya lagi, kawasan ini tidak akan mengalami banjir meski hujan turun sangat deras. Peninggalan suku Inca yang paling mengagumkan selanjutnya adalah Winai Waina. Winai Waina dibangun di punggung bukit menghadap sungai Urubamba. Situs Inca ini terletak di antara jalur yang saling menghubungkan situs Inca lainnya. Para turis yang hendak ke Machu Picchu dapat melepaskan lelah mereka di Winai Waina. Situs Winai Waina ini terbagi atas dua kompleks, yakni rumah atas dan rumah bawah, yang dihubungkan oleh struktur tangga berjenjang dan air mancur. Selain rumah, dapat dilihat juga struktur area agrikultural yang berupa teras-teras. Peninggalan suku Inca paling mengagumkan yang ketiga adalah Machu Picchu. Situs yang terletak di lembah Urubamba ini menjadi tempat yang paling banyak menyedot turis yang berkunjung ke Peru dan berada di ketinggian 2.430 meter di atas permukaan laut yang merupakan ikon bagi kebudayaan Inca. Sejak tahun 1983, UNESCO telah menempatkan situs ini sebagai situs warisan dunia. Machu Picchu dibangun dengan gaya Inca kuno dengan batu tembok berpelutur. Bangunan utamanya adalah Intihuatana, kuil matahari, dan ruangan 3 jendela. Tempat-tempat ini disebut sebagai distrik sakral dari Machu Picchu. Machu Picchu juga merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia baru dan juga mendapatkan perhatian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pariwisata. Pada bulan September tahun 2007, Peru melakukan usaha-usaha legal. Dengan hasil tercapainya sebuah persetujuan dengan Universitas Yale untuk mengambil kembali artefak-artefak yang pernah dibawa oleh Bingham dari situs tersebut pada awal abad ke-20. Peninggalan suku Inca yang paling mengagumkan berikutnya adalah Ollantaytambo. Di masa kekaisaran Inca, pada masa Raja Pachacuti, Ollantaytambo merupakan harta dari kerajaan Kaisar Pachacuti yang menaklukkan daerah tersebut, lalu membangun kota dan juga pusat seremonial di atasnya. Saat bangsa Spanyol masuk ke Peru, Ollantaytambo merupakan benteng pertahanan suku Inca bagi perjuangan mereka dalam menghadapi serbuan bangsa Spanyol. Saat ini Ollantaytambo merupakan daya tarik wisata yang penting bagi Peru atau salah satu tempat peninggalan bangsa Inca yang paling sering dikunjungi turis dan salah satu tempat paling favorit untuk melakukan olahraga panjat tebing yang juga dikenal sebagai Inca Trail. Peninggalan suku Inca yang paling mengagumkan yang terakhir adalah Choqquiro. Choqquiro yang berarti ayunan emas terletak di ketinggian 3085 meter di atas permukaan laut.
Reruntuhan Inka ini merupakan konfigurasi tangga yang terdiri dari 180 teras dibangun dengan arsitektur yang berbeda sama sekali dibandingkan Machu Picchu. Choqquequirau jauh lebih besar dalam ukuran wilayahnya, namun untuk menuju ke Choqquequirau hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki atau menaiki kuda, sehingga tempat ini lebih jarang dikunjungi dibandingkan Machu Picchu. Karena tanpa kendaraan beroda atau jika hanya berjalan kaki, maka perjalanan ke Choqquequirau bisa memakan waktu hingga 4 hari untuk sampai ke tujuan. Demikian tayangan yang sudah kami suguhkan spesial untuk menghibur Anda. Ingat, jangan mengaku tahu sebelum menyaksikan tambah tahu.